Saudaraku, kemangkarakan infrastruktur dan seluruh bangunan utama, terutama Istana Presiden, menjadi makin pasti mangkrak. Megawati pernah jadi presiden kelima, tapi hilangnya 2 pulau, lepasnya Indosat, Blok Tangguh, dan sebagainya itu tidak akan pernah hilang dari catatan-catatan. Namanya mereka bilang gini, suatu saat tanah kita ini akan kedatangan ribuan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Jadi di video kali ini masih tentang Amin Rais dan Rocky Gerung, teman-teman. Kenapa dua ini selalu muncul di video saya ya? Karena mereka juga sering melakukan propaganda negatif terhadap Presiden Jokowi dan juga IKN. Bahkan tidak jarang mereka itu mengeluarkan kata-kata kasar untuk mengekspresikan kebencian mereka terhadap Presiden Jokowi, teman-teman. Dan Presiden Jokowi tidak pernah membalas, tapi ya saya dan kalian sebagai pendukung Presiden Jokowi harus meluruskan dan harus memperlihatkan fakta kepada mereka dan membantah apa yang mereka utarakan atau ucapkan kepada halayak umum, teman-teman. Karena ucapan-ucapan mereka ini berbahaya sebenarnya. Bisa membuat atau bisa menghipnotis masyarakat yang mungkin awalnya suka dengan presiden atau pemerintah hingga menjadi benci dengan pemerintah karena selalu mendengarkan narasi-narasi Amin Rais dan Rocky Gerung, teman-teman. Dan ini masih tentang IKN. Ya, gimana ya? Mereka ini selalu mengekspresikan ataupun mengorkestrasikan IKN itu sebagai produk gagal, produk dipaksakan, mangkrak dan segala macam. Bahkan seperti yang teman-teman lihat tadi, ada seorang dokter Tifa namanya kalau nggak salah di Twitter, teman-teman. Itu mengatakan bahwa ini seperti berhala, teman-teman. Ini, pola pikirnya gimana gitu? Sudah nggak masuk akal, bangunan diorkestrasikan seperti berhala dan segala macam hanya untuk menimbulkan kebencian di hati umat Islam kepada IKN, teman-teman. Dan ini cara-cara yang licik menurut saya, sangat licik, teman-teman. Agama dibawa-bawa untuk membenci seseorang, ini cara licik. Ini jangan sampai orang seperti ini tumbuh subur di negeri kita, karena ya bisa membuat atau menebarkan kebencian yang lebih dalam, apalagi sudah menyangkut isu-isu sara, agama dan segala macam. Ini harus kita cegah, harus kita cerdaskan masyarakat. Ya, semoga kalian yang sering nonton video saya sudah mengerti dan sudah paham seperti apa sikap-sikap mereka. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung, baru nonton, silahkan like, subscribe, dan share video ini karena kita akan melihat fakta terkait IKN. Ya, walaupun bukan paling terbaru, tapi ini fakta IKN beberapa hari belakangan ini, teman-teman. Dan juga ternyata ini baru dan menarik nih. Ternyata tokoh-tokoh adat Papua, leluhur-leluhur mereka, itu sudah meramalkan bahwa nanti di Kalimantan akan kedatangan ribuan orang. Dan ketika IKN dibangun, mereka langsung connect bahwa mungkin inilah yang dimaksud oleh leluhur-leluhur mereka. Banyak sekali nanti ada ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang yang akan datang ke Kalimantan. Wah, ini menarik nih. Ternyata IKN sudah diramal oleh leluhur tokoh adat Papua. Nah, teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Karena selain itu, ada juga pengujian atau unboxing dari kereta tanpa rel, teman-teman. Autonomous Rail Rapid Transit. Wih, keren banget namanya, teman-teman ya. Dan ada juga sedikit pencerahan dari Iyas Subiakto terkait orang-orang yang selalu memframing negatif IKN ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita simak videonya berikut ini. Waktu tahun 2019 ya saya datang, belum ada kegiatan apa-apa. Saya bertemu dengan sejumlah tokoh adat tuh di Kalimantan. Dan ternyata mereka tuh seperti sudah punya vision yang diturunkan dari generasi ke generasi moyang mereka. Moyang mereka bilang gini, suatu saat tanah kita ini akan kedatangan ribuan orang. Dan itu akan datang waktunya nanti gitu. Nah, ketika rencana ini kemudian dicanangkan tahun 2019 ya, kalau nggak salah dengan Pak Jokowi,
itu mereka seolah menyatakan, oh ini visionnya, mungkin inilah inilah waktunya. Cerita yang diwariskan tadi ya, akhirnya mewujud gitu kan. Inilah kayaknya saat itu gitu, saat yang dilihat oleh leluhur kita dulu gitu. Wow. Ternyata vision terkait IKN ini sudah dilihat oleh para leluhur dari tokoh-tokoh adat Kalimantan. Wah, ini menarik teman-teman. Ini kalau Amin Rais dan Rocky Gerung nonton ini ya, apa nggak stres dia ya? Ternyata IKN memang sudah diramal sejak dulu oleh tokoh-tokoh adat leluhur dari Kalimantan teman-teman. Wah, ini sangat menarik dan ini fakta baru dan saya juga baru dengarkan teman-teman. Wah, ini menarik banget sih. Dan setelah video ini kita akan mendengarkan bagaimana pandangan-pandangan dari Bung Iyas Subiakto terkait orang-orang yang selalu memframing negatif IKN teman-teman. Kita kasih paham Rocky Gerung dan Amin Rais di video ini. Tentang IKN ya, IKN yang kalian bilang mangkrak lah segala macam. Itu masa kalian nggak sadar diri sih bahwa sudah dikatakan berkali-kali inilah bangunan ibu kota yang menurut Fahri Hamzah kita tidak pernah membangun ibu kota. Ya memang benar, Jakarta itu lungsurannya kolonial, mana-mana lagi kan sama, bangunan saja kita nggak punya gitu. Nah ini dibangun begitu megah yang konon nanti akan menjadi ikon. Kita pernah ke Paris kan, pernah melihat Menara Eiffel yang pada saat dibangun membutuhkan 3.700 ton baja tahun 1800 sekian itu. Sekarang itu sudah mencapai 200 juta pengunjungnya, akumulasinya. Apakah kita tidak kepingin kalau IKN itu nanti menjadi destinasi turis lokal dan sebagainya? Kemarin saya lihat Pak Jokowi sudah menyiapkan satu kapal Roro yang ada rute-nya ke IKN. Itu kan luar biasa. Masa kayak dia tidak disyukuri ya. Soal kalah, tidak suka, tidak sepaham dengan siapapun, termasuk Pak Jokowi, ya jangan pakai gitu dibuat ke negara, karena Pak Jokowi ya sebentar lagi selesai. Jadi sakit hatinya jangan dituangkan ke negara, jangan di-spill ke negara seperti itu. Kemarin apalagi soal Pak Jokowi minta maaf saja pun kalian ejek-ejek gitu. Orang minta maaf kepada rakyat Indonesia, bukan pada PDIP. Kok PDIP yang sewot? Pak Jokowi itu minta maaf sebagai manusia biasa, yang pasti salahnya ada. Pembangunan saja kan kurang sana kurang sini, normal saja gitu. Negara sebesar ini, roadnya sebesar ini, mau mana bisa diberesin dalam waktu 10 tahun. Wong rusaknya aja sudah 70 tahun mungkin. Bertahun-tahun ya kan. Ya, jadi sekali lagi setiap ada video yang saya sampaikan ini sebenarnya menyadarkan saja bahwa meluruskan hal-hal yang tidak baik kepada apa yang kita anggap baik, agar anak-anak kita ke depan tidak teracuni oleh pemikiran-pemikiran yang saat kalian marah kepada seseorang atau kepada siapapun, jangan dituangkan ke ranah sosial yang bisa meracuni pikiran-pikiran orang. Tadi saya ditanya, ngobrol sebentar setelah tausiah subuh tadi, ya sekelas profesor seperti itu ada beberapa distorsi informasi yang dia terima. Dia tanya bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dan sebagainya. Ya saya jawab sesuai dengan kapasitas saya tidak pernah membesar-besarkan juga gitu. Nah, jadi kembali kepada posisi kita sebagai masyarakat, memang kita harus pintar memilah dalam kondisi seperti ini. Ini akan terus terjadi karena kalau PDIP tidak sadar diri, semua lah, Adian Apitupulu, siapa lagi, Deddy Sitorus, itu terus menyalahkan Jokowi terus-menerus. Adian kemarin bilang, ini 20 Oktober selesai, Pak Jokowi nggak ada apa-apanya lagi. Ya dia bukan presiden lagi, iya. Tapi sebagai orang yang pernah berjasa terhadap negara ini, nggak bisa kalian hapus. Betul. Sama seperti kalian. Megawati pernah jadi presiden kelima, tapi hilangnya 2 pulau, lepasnya Indosat, Blok Tangguh, dan sebagainya itu tidak akan pernah hilang dari catatan-catatan. Ya kan? Apakah itu buruk, baik? Ya relatif, dari sudut mana kalian melihatnya. Itu saja, jadi kita harus wise lah. Gitu. Kalian itu kan orang-orang yang luar biasa dalam berpolitik, ngurusin negara, dan sebagainya. Kalau kami ini kan orang-orang sebagai penonton kelas bawah, tapi kami yang punya hak untuk bicara soal kebenaran.
Jadi soal kebenaran tidak bisa kalian serakahi sendiri. Karena kebenaran itu adalah murni yang turun dari langit. Tidak bisa kalian rubah-rubah kebenaran itu. Jadi tidak ada kebenaran baru menurut Al-Hadis kan. Itu sebenarnya pembenaran yang kalian lakukan. Tidak boleh melakukan pembenaran kalau itu dasarnya buruk. Jadi begitu saja ya obrolan kita hari ini. Terima kasih PDIP yang telah terus memberi nutrisi keburukan sehingga kita harus merespon apa-apa yang kalian lakukan. Nutrisi keburukan teman-teman. Waduh, tapi benar kata Bung Iyas Subiakto tadi, jangan sampai anak-anak dan generasi-generasi penerus kita nanti teman-teman termakan omongan-omongan propaganda yang selalu selalu narasi-narasinya itu membenci pemerintah. Kalau anak cucu kita itu termakan omongan mereka untuk membenci pemerintah, ya siapa yang membangun negara kita nanti? Hanya kebencian yang disebarkan, hanya kebencian yang disuarakan, ya seperti Amin Rais dan kawan-kawan, PDIP dan kawan-kawan. Dan benar tadi kata Bung Iyas, Megawati memimpin, 20 hilang, Indosat hilang, wah apalagi yang bisa hilang teman-teman. Dan itu kita bisa lihat dari perspektif masing-masing teman-teman. Balik lagi perspektif masing-masing. Makanya setiap presiden punya plus minus, tapi Jokowi plus teman-teman. Gitu kali ya. Oke, setelah ini kita akan melihat bagaimana penampakan kereta tanpa rel yang ada di IKN teman-teman. Yang sangat modern dan menuju kota dunia. Waduh, Autonomous Rail Rapid Transit itu kali namanya ya, atau ATR. Oke, teman-teman kita lihat videonya berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara dan juga Sobat pecinta pembangunan di seluruh Indonesia. Pada hari ini Senin tanggal 5 Agustus teman-teman, tepat H-12 hari lagi ya menjelang perayaan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, kita akan melihat unboxing ART, Autonomous Rail Rapid Transit oleh Kementerian Perhubungan ya teman-teman. Kita akan melihat yang pertama sisi luar dulu ya. Nah, kita mengintip di area kabin driver ya. Nah, ini sepertinya bisa dua mode ya, manual sama autonomous ya. Terlihat di sini masih ada kursi untuk driver atau masinisnya. Untuk itunya lingkar setirnya hampir sama dengan lingkar setir mobil ya, bulat. Nah, untuk ART ini teman-teman terdiri dari 3 rangkaian terlihat. Nah, untuk eksteriornya teman-teman lihat ya di sini dominan warna biru dan juga silver. Biru ini identik dengan Kementerian Perhubungan ya teman-teman. Nah, di sisi luar tentunya ada semacam sambungan atau fleksibel seperti yang kita lihat biasa di kereta maupun di kalau di Jakarta familiar di bus Transjakarta ya. Oke, kita akan melihat satu sisi yang lain sebelum kita melihat sisi dalamnya. Nah, di sini motif-motif Nusantara sangat terlihat teman-teman, dari ada semacam gambar-gambar di area kaca maupun di area eksterior. Nah, ini adalah sisi yang lain dari ART ini teman-teman. Jadi ART ini bisa maju ke depan dan juga bisa maju ke belakang ya, mundur ke belakang. Jadi tanpa harus putar balik seperti mobil pada umumnya. Nah, ini visualisasi teman-teman ART unboxing pertama kali di Indonesia, pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Karena ART ini merupakan transportasi berbasis listrik kereta tanpa rel pertama di Indonesia yang akan diuji coba nanti pada tanggal kemungkinan sebelum 17 ya, dan 17 nanti sudah diuji coba untuk dioperasikan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita saksikan, yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan tadi bagus sekali dari Bung Iyas Subiakto memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Saya pikir itu sudah mewakili perasaan-perasaan para pendukung Presiden Jokowi ya, kepada PDIP, kepada Amin Rais dan kawan-kawan yang selalu
menarasikan hal-hal negatif, propaganda-propaganda negatif yang bisa menimbulkan rasa kebencian terhadap pemerintah, teman-teman. Dan juga bagaimana tentang ramalan atau vision dari para leluhur suku di Kalimantan atau nenek moyang Kalimantan yang sudah memperkirakan bahwa nanti Kalimantan akan kedatangan ribuan orang, dan ketika IKN dibangun, disitulah mereka mengatakan bahwa mungkin inilah vision dari leluhur kami, teman-teman. Dan juga tadi ada video terkait dengan kereta tanpa rel yang sudah uji coba di IKN dan ternyata nanti akan digunakan di 17 Agustus nanti, teman-teman. Wah, ini keren banget. IKN semakin mendunia, IKN semakin keren, dan Amin Rais, Rocky Gerung, Deddy Sitorus dan kawan-kawan semakin pilu sepertinya melihat IKN, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.